Sahabat Pokop, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Teman-teman, sesuai janji saya kemarin, saya akan sharing untuk bagaimana perawatan pada pohon sancang yang sudah jadi. Dalam hal ini penekanan saya adalah tentang pruning dan nanti pergantian pot atau potong akar pada sancang. Kita ikuti prosesnya. Merawat bonsai jadi, khususnya pada sancang, kita memang perlu perhatian khusus. Jadi tidak semudah pada saat kita melakukan pembesaran, pengelosan, ataupun masih dalam tahap yang belum ada perantingan. Di sini saya akan sharingkan bagaimana menangani atau merawat pohon jadi, dimulai dari pemupukan dan pengobatan hama. Ya, semua bonsai pastinya memerlukan kesehatan yang prima. Ketika kita tahu bersama bahwa bonsai itu ditanam di ditanam di pot dengan media yang sangat sedikit, maka disinilah letak dari segala permasalahan untuk kita bisa membuat pohon ini sehat. Ya. Dengan keminiman media itulah dari awal kita harus memperhitungkan bahwa pohon ini akan kita tanam di dalam pot dalam jangka waktu yang bukan setahun 2 tahun. Akan dalam waktu yang sangat lama, ya, sampai pohon ini tidak terbatas waktunya. Ya. Nah, disitulah muncul kesadaran kita bahwa betapa pentingnya media yang kita gunakan, kemudian bagaimana cara kita merawat pohon ini agar segala nutrisi, segala kebutuhan vitamin dan makanan dari pohon ini bisa tetap kita adakan. Yang pertama adalah masalah kesehatan, teman-teman. Ini saya sambil pruning ya. Masalah kesehatan di bonsai itu adalah kondisi yang nomor 1 yang harus kita adakan. Kesehatan meliputi yang pertama adalah gangguan dari segala penyakit. Gangguan dari segala penyakit bisa datang dari macam-macam. Ada yang datang dari serangga, insek, ada yang datang dari jamur, fungi, ada yang datang juga dari bakteri. Nah, di sini kita harus berhati-hati. Banyak sekali penyakit yang tidak terlihat mata. Kalau sancang biasanya yang banyak adalah kutu putih. Ya, selain kutu putih dia ada juga penggerat batang. Penggerat batang tahu ya teman-teman, yang itu sebenarnya larva dari sejenis serangga yang memanfaatkan celah-celah kemungkinan di pecahan-pecahan kulit kambium dan lain-lain. Larva itu pada saat telurnya ditetaskan tidak kelihatan mata, kecil sekali. Kemudian dia masuk sela-sela, di dalam dia berkembang biak. Bukan berkembang biak, berkembang menjadi besar. Ya, seperti nanti akhirnya saya pernah menemukan satu ranting ya, dimasukin ada kemasukan larva, kemudian sampai saya menemukan larvanya segede kelingking saya, jadi ulet dia. Nah, disitulah segala nutrisi, segala makanan yang ada pada ranting tersebut dia makan ya, untuk menghidupi dia dari kecil yang tadi tidak terlihat mata sampai menjadi segede kelingking saya. Setelah saya potong, ternyata ranting yang dihuni larva tersebut hollow, lobang. Nah, maka itu kayu-kayunya dimakan dia semua. Nah, itulah bahayanya ya. Banyak sekali penyakit-penyakit yang memang harus kita atasi lebih baik dalam tindakan preventif atau pencegahan. Nah, untuk melakukan pencegahan kita semprotkan obat-obat tersebut
yang tadi saya sebutkan ya. Jadi ada bakteri insektisida untuk insek atau serangga, fungisida untuk jamur, kemudian bakterisida ya tentunya untuk bakteri. Obat-obat tersebut kita campurkan kemudian kita pakaikan berkala untuk pencegahan dan penyembuhan juga bisa. Sangat penting sekali teman-teman, saya peringatkan lagi, sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan pohon terbebas dari penyakit ya. Dan menurut saya sih, pengalaman saya, lebih baik kita melakukan pencegahan daripada pengobatan. Kalau sudah pengobatan itu agak sulit dan banyak sekali nanti memakan korban, entah itu sudah mati ranting, entah itu daunnya sudah lepas semua atau kering semua dan lain-lain ya. Jadi lebih baik pencegahan. Satu lagi yang perlu kita berikan untuk obat penambah di dalam 3 campuran tadi yaitu akarisida. Akarisida berfungsi untuk mensterilkan kondisi media atau mensterilkan mensterilkan akar di dalam media. Nah, selain kesehatan pohon, kemudian kondisi dari pertumbuhan pohon juga kita perhatikan. Artinya kita juga tidak lupa harus memenuhi nutrisi-nutrisi atau makanan-makanan yang dibutuhkan oleh tanaman atau pohon kita. Sebenarnya yang biasa kita sebut pupuk ya. Sebenarnya pupuk di dalam bonsai ini tidak neko-neko, artinya sederhana saja. Pohon ini membutuhkan kondisi pupuk yang mungkin tidak banyak, nantinya akan terjadi efek samping ya. Karena itu tadi, pohon ini kita tanam di media yang sangat terbatas dan kita harus berhati-hati untuk memberikan segala makanan, segala pupuk, karena kita tidak mau ada efek samping yang mengganggu, nantinya akan mengganggu pertumbuhan dari pohon ini sendiri. Ya, dengan media yang kecil, makanan yang kita berikan sebaiknya makanan yang memang benar-benar dikehendaki oleh pohon. Jadi pengalaman saya tidak memberikan pupuk kimia untuk pemberian rutin. Saya memberikan pupuk organik. Yang dimaksud pupuk organik adalah pupuk yang terbuat dari bahan organik yang sudah difermentasi. Nah, apabila sudah difermentasi, maka memang sifatnya bukan organik lagi. Dia akan menjadi sebuah zat yang mati, fermentasi ya. Yang terfermentasi seperti anggur. Anggur itu terbuat dari buah anggur. Buah anggur adalah zat organik, tetapi setelah dia difermentasi menjadi minuman anggur ini sifatnya bukan organik lagi, tetapi terbuat dari bahan organik. Kenapa kok bukan organik lagi? Karena kita simpan berapa lama pun dia tidak akan membusuk. Nah, kalau segala macam organik yang kita simpan pasti nantinya akan membusuk. Nah, makanya pemakaian pupuk organik yang dimaksud, jangan salah ya teman-teman. Nanti ya pemakaian bahan atau zat organik langsung akan menjadi bahaya di kemudian hari buat tanaman kita. Misalkan kita memberikan kotoran kambing, kita memberikan kompos, humus dan lain-lain, itu semua zat organik. Kita tanam di dalam pot kita yang lama-lama akan membusuk, dan apabila membusuk akan merubah sifat dari media. Media akan menjadi asam. Ya, asam itu kondisi yang busuk, kalau basah kondisi yang baik. Ya, gitu ya. Jadi itulah sebabnya saya tidak langsung memakai zat organik. Bedakan ya, zat organik dengan pupuk organik. Tidak memakai zat organik langsung di dalam media. Saya menggunakan pupuk organik, artinya zat organik yang sudah difermentasi.
Seperti kotoran kambing boleh kita gunakan tetapi fermentasi dulu. Ibarat makanan manusia, kita tidak makan barang atau zat yang mentah. Kita masak dulu supaya tidak mengganggu pencernaan dan lain-lain. Sama, tanaman juga membutuhkan zat yang dimasak dulu melalui proses fermentasi. Kalau di alam semua bisa terjadi, artinya kotoran kambing langsung bisa keserap ke media, tetapi itu kan dalam kondisi tanah yang sangat luas, ya, akar kemana-mana. Ini kan akarnya terbatas, tempatnya terbatas. Nah ini loh yang saya bilang dari awal, tidak bisa sembarangan kita mengkondisikan pohon ini disamakan dengan kondisi pohon yang di alamnya. Karena kita memang cuman punya media yang sangat terbatas yang harus kita jaga, baik itu kebersihannya maupun kebebasan dia dari hama. Itu yang harus kita jaga. Ya, itu tadi beberapa tips dari saya untuk yang pertama merawat pohon lewat menjaga kebersihan dan kesehatan pohon tersebut, ya, yaitu lewat pemupukan dan pemberian obat hama yang berkala agar pohon kita terbebas dari segala penyakit ataupun terbebas dari efek samping pemakaian pupuk yang berlebihan atau pemakaian pupuk yang kurang cocok, ya, seperti itu. Saya sendiri menggunakan pupuk organik cair yang terbuat dari fermentasi buah-buahan, ya, jadi saya menggunakan berkala 2 minggu sekali saya semprotkan ke daun. Nah, untuk perawatan teknikal seperti bagaimana pruning pohon sancang, kemudian apa yang harus diperhatikan, ini juga akan saya sharingkan. Pohon sancang ini termasuk jenis pohon yang mempunyai perantingan atau perpecahan perantingan yang bisa sangat detail. Ya, kalau nggak salah bisa sampai ke level 5 atau bahkan 6 kalau memang dia sudah tua sekali. Ya, pada saat dia mencapai perpecahan yang maksimal, daunnya akan mengecil. Daun sancang ini bisa di alam bisa lebarnya 8 sampai 10 cm. Nah, di sini bisa setelah kita proses dengan perantingan kematangan yang sudah cukup tua bisa mencapai 2-3 mili cuman diameternya. Jadi itu perbandingan yang sangat jauh. Ada teman yang bertanya kepada saya bahwa Pak Rudi, daun santigi saya kenapa kok nggak bisa kecil? Punya bapak kok kecil, pupuknya apa? Nah, ini pertanyaan yang menurut saya sih belum dijawab aja udah salah ini pertanyaannya. Karena begini, yang ditanya untuk mengecilkan daun pakai pupuk apa, kan begitu. Nah, salah pengertiannya sebenarnya untuk mengecilkan daun bukan pakai pupuk, tetapi teknik kita membuat, yaitu membuat perpecahan perantingan sampai pada perpecahan yang maksimal. Ya, jadi kalau kita, maksud saya perpecahan perantingan adalah membuat perpecahan antara cabang nanti jadi ranting, punya ranting, ranting punya anak ranting jadi cucu ranting dan seterusnya. Kan itu perpecahan. Itu sebenarnya yang kita proses secara fisik dari bonsai. Karena itu adalah dalam pengertian membuat bonsai, ya. Karena di dalam membuat bonsai ada embel-embel seni membuat miniatur pohon. Nah, kata-kata seni inilah yang nantinya akan mewajibkan kita untuk selain membuat, kita juga harus menampilkan keindahan, ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak asal membuat. Kalau asal membuat, bentuknya bagaimanapun kita tidak pedulikan. Tetapi ketika ada embel-embel kata seni di depan, maka pengertian seni ini adalah presentasi menyajikan sebuah keindahan. Nah, ini nanti kan kita. Nah, oke. Tadi perpecahannya, ya. Jadi pada pertanyaan tersebut saya balik bertanya, Anda punya santigi, perpecahannya sudah sampai ke perpecahan yang di mana? Jadi dari cabang, ranting, anak ranting. Baru sampai anak ranting, Pak. Ya, kalau baru sampai anak ranting minta daunnya kecil ya enggak bisa. Ya kan?
apalagi baru cabang, daunnya pasti gede-gede itu. Ranting daunnya gede, anak ranting lebih kecil, cucu ranting lebih kecil lagi, cicit ranting kecil daunnya. Nah, sampai pada perpecahan maksimal itulah Anda akan mendapatkan daun yang kecil. Kalau Anda merawat dengan baik, kesehatan dengan baik, makanan cukup, kondisi prima, level 5 pada sancang itu atau pada santigi, itu daunnya bisa kecil sekali seperti ini. Nah, dengan kerapatan yang penuh. Ya. Nah, artinya masalah pohon ini bisa rapat atau padat tidaknya itu tergantung dari perawatan. Kalau perpecahannya sih kondisi dia nggak sehat-sehat amat sih masih tetap bisa mecah. Tetapi untuk mendapatkan perpecahan yang sangat kompak, yang padat, itu butuh kondisi pohon prima. Prima artinya dia sehat, bersih, kemudian makanan cukup. Nah, itu apa namanya jawaban saya untuk pengecilan daun, karena memang harus diproses ya. Seperti ini pada tahap yang ini ya, pohon sudah sangat matang ini. Saya dalam memotong daun atau ini apa istilahnya, trimming ya, mencukur ini, saya memperhatikan sekali pola dari tajuk yang memang sudah saya tentukan dari awal. Ya, jadi di sini ada mahkota, saya pertahankan dia bentuk mahkotanya segini, besarannya segini, bentuknya begini, itu dipertahankan. Jangan nanti terjebak dengan kematangan. Artinya ujung ini makin lama makin panjang. Ya, kalau kita nggak kontrol dia makin panjang, sehingga apa? Sehingga nanti gap di antara dua tajuk ini akan semakin sempit, akhirnya bersatu. Antara tajuk ini dengan tajuk ini tanpa gap akhirnya bersatu. Nah, pada saat itu pohon kita akan terlihatan sebagai satu kumpulan daun yang solid, satu aja. Ya, kalau untuk memunculkan skala atau kesan natural dan lain-lain, kita harus memberikan ini yang namanya kesan awan-awan ini. Nah, itu sangat penting mempertahankan itu. Mempertahankan itu bisa memotong bagian bawahnya atau mencukur bagian atas pohon yang di bawahnya. Pohon yang di atas kita kurangi yang bagian bawah, tajuk yang di atas kita kurangi bagian bawah, tajuk bagian bawah kita kurangi bagian atas. Semua tujuannya untuk mempertahankan gap-gap ataupun spasi-spasi pada kumpulan tajuknya. Pruning sancang biasanya dilakukan dalam waktu sebulan sekali. Ya, ini persis 1 bulan pohon ini udah apa namanya agak terlambat nih, udah pada panjang-panjang. Ya. Selain mempertahankan bentuk tajuk, kita juga harus memperhitungkan pertumbuhan liar yang berada di dalam ketiak daun istilahnya ya. Pertumbuhan yang ada di dalam ini secepat mungkin kita ambil, karena memang tidak kita perlukan. Daripada dia nanti menimbulkan pertumbuhan akar yang baru, lebih baik kita hilangkan saja. Konsentrasinya ada pada ujung-ujung ranting, yang daun yang berada di ujung-ujung ranting yang memang kita mau untuk dibuat bentuk kelompok daun. Pruningnya sama dengan santigi. Jadi yang kita potong adalah tangkai daun, teman-teman. Ya, ini sancang sama dengan santigi. Jadi ini adalah tangkai daun, kelihatan ya, tangkai daun. Ya. Yang kita potong terserah, kalau mau dipotong tinggi ya di sini. Ya, nanti kalau kita potong di sini, kiri kanan ini akan mecah keluar 2 daun ya. Jadi di daun yang ini ketiaknya akan keluar tunas, di daun ini ketiaknya akan keluar tunas, masing-masing 2 daun. Ya, kalau kita potong di sini sama kondisinya ya. Nah, terserah kita mau potong di mana. Disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, inilah cara pruning sancang, tidak terlalu rumit, karena
Tujuannya pada dasarnya adalah membentuk tajuk, mempertahankan bentuk tajuk ataupun membentuk tajuk baru, membuat bentuk baru sebuah tajuk. Kalau ini dalam pohon ini, konteks pohon ini, saya hanya mempertahankan bentuk tajuk, karena sebenarnya sudah terbentuk atau pohon ini sudah matang ya, jadi tajuknya sudah terbentuk. Oke teman-teman, saya lanjut dulu. Saya selesaikan pohon ini. Nanti setelah itu kita kembali untuk melanjutkan pruning dari pohon yang satu itu. Ini pohon kedua teman-teman, sama saya melakukan pruning dulu. Pohon ini kondisinya, pohon itu kondisinya lebih matang, lebih perpecahannya lebih banyak daripada pohon ini. Pohon ini kira-kira satu tahap di bawah pohon yang tadi pertama, karena bisa dilihat di sini perantingan atau kerapatan daun masih belum serapat yang pertama tadi. Tidak apa-apa, perlakuannya sama. Kita pruning tangkainya, kita potong, trimming tangkainya untuk melakukan sekali lagi mempertahankan ataupun membuat bentuk tajuk yang kita inginkan. Kita tidak bisa setiap kali memotong kemudian mempunyai bentuk tajuk, membuat bentuk tajuk, misalkan tajuk yang sebelah sini ya, sama terus seperti ini, tidak bisa. Pasti berubah-ubah nanti. Ya, jadi kadang-kadang ada yang ininya lebih tebal, kadang-kadang yang ininya lebih tebal, ininya lebih, dan lain-lain. Berubah. Sedikit sekali pasti berubah. Ya, nah disitulah kejelian kita. Bagaimana kita bisa mempertahankan meskipun dalam perubahan bentuk yang tetap itu tadi, yang bisa menimbulkan kesan natural dan lain-lain. Nah, yang kita ikuti adalah membuat kelompok sesuai dengan perpecahannya. Jadi pada tajuk ini misalkan ya, kita mempunyai perpecahan kelompok anak ranting. Jadi ini satu kelompok anak ranting. Kita buat satu kelompok anak ranting. Jadi ini kelompok anak ranting. Ya, kemudian ini ada lagi kelompok. Nah, ini kita pertahankan. Apabila ada yang nyebrang kelompok lain, kita buang. Nah, di sini tipsnya agar kita bisa mempertahankan awan-awan yang meskipun dalam setiap kali penanganannya berbeda bentuk sedikit, baik sedikit maupun banyak, tetap kita bisa menimbulkan kesan yang utama, yaitu menimbulkan kesan natural dengan membaca masing-masing kelompok-kelompoknya. Apabila kelompok-kelompok itu kita ikutin, maka kesan natural pasti akan muncul pada semua jenis pohon. Ya teman-teman, saya lanjut dulu ini dengan proses pruning dari pohon ini. Nanti kita kembali setelah saya selesai melakukan pruning. Saya akan menjelaskan bagaimana pohon ini terkonsep dari awal, kemudian sehingga pada akhirnya atau pada sekarang ini kita memperoleh bentuk tajuk, penataan tajuk yang seperti ini. Nanti saya akan bahas. Ketika saya tadi men-sharingkan bahwa bonsai memang harus dipelihara dalam kondisi yang dijaga kebersihannya, itu tidak hanya sancang ya teman-teman. Jadi semua jenis pohon, hampir semua jenis pohon memang membutuhkan perhatian khusus pada kesehatannya. Jadi pohon bisa diproses atau kita buat menjadi bonsai, syaratnya itu cuma satu, sehat. Apabila kesehatan kurang, kesuburannya juga pasti akan berkurang. Nah, pada saat itu kita tidak bisa memproses. Pohon sakit kita proses gimana, ya kan? Nah, tapi apabila pohonnya sehat, maka progres dari desain yang sedang kita kerjakan pasti bisa terlihat dengan signifikan.
Saya banyak sekali membuktikan pada konten-konten saya. Ya, ada yang sancang dari nol, artinya dari setek, kemudian 3-4 tahun kemudian jadinya bagaimana, dan ada yang santiki yang saya proses, bahkan dari saya membeli pun saya buat kontennya sampai pada 3-4 tahun kondisinya sudah jadi. Nah, kecepatan membuat ini bukan dalam arti saya membuat bonsai secara instan, tetapi memang saya benar-benar memperhatikan bagaimana seharusnya pohon ini diproses. Ya, pada dasarnya semua pohon yang kita proses untuk menjadi bonsai dengan wujud kematangan yang maksimal atau kematangan tertentu, itu yang diproses percabangannya. Bagaimana kita bisa memproses percabangan dengan balance yang cukup, kemudian kita proses membuat rantingnya dengan balance yang cukup, kemudian selanjutnya membuat anak rantingnya dan seterusnya. Apabila perpecahan ini tercapai dengan sesuai dengan jenisnya, maka pohon itu bisa kita sebut mature, seperti matang ya. Seperti pohon sancang ini dia bisa mecah sampai ke level 5. Ya, apabila dia sudah punya perantingan yang memecah sampai level 5, maka inilah pohon sancang yang matang. Nah, itu sebenarnya inti dari kita membuat bonsai. Maka dari itu kesehatan sangat kita perlukan untuk mempercepat proses tersebut. Ya, jadi prosesnya nggak terlalu lama sebenarnya. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa kenaan mungkin membuat cabang dulu sampai bertahun-tahun bahkan puluhan tahun gedein cabang dulu. Kemudian ini sebuah proses yang apa ya, bukan mubazir, tapi menurut saya sih kurang efisien ya. Jadi tidak memperhatikan ketepatan pada saat kapan dia, oh ini besarannya sudah cukup, saya potong, saya akan melanjutkan generasi berikutnya, membuat generasi berikutnya dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya cepat, apalagi pohon yang kecil-kecil seperti ini, sangat cepat, 2-3 tahun jadi. Ya. Oke teman-teman, silakan dilihat, ini saya menunjukkan bagaimana perantingan dari pohon ini, kemudian sekaligus kebersihannya, ya sangat bersih. Sekali lagi sancang ini sangat riskan, rentan terhadap penyakit, terutama apa ini namanya kutu putih. Banyak sekali, sering sekali dihinggapi kutu putih. Nah, inilah perantingan yang kita proses ya. Satu persatu, dari cabang kita pecah ranting, ranting kita pecah anak ranting kita pecah lagi menjadi cucu ranting dan seterusnya, satu persatu. Nah, ini apabila proses ini kita lalui dan kita dapat dengan proporsi yang cukup ya, seperti ini proporsinya sangat cukup. Dari cabang mecah ke ranting, rantingnya cabangnya segini, rantingnya segini, badannya segini, cabangnya segini. Ini semua proporsional ya. Masalah nanti selanjutnya adalah masalah bentuk atau arahnya, mau diarahkan kemana cabang-cabang ini ya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang utama sekali lagi yang perlu diperhatikan, selain karakter dari jenis masing-masing, kita harus memperhatikan matahari. Itu sangat penting ya, karena bagaimana sebuah tajuk ini bisa tumbuh di sini dengan kekuatan tumbuh yang sekian, dukungan matahari juga kita harus perhitungkan supaya di atasnya tidak terlalu menutup dan lain-lain, supaya dia bisa mendapat sinar matahari dengan baik. Sekarang saya akan sedikit membahas tentang konsep-konsep kedua pohon ini. Pohon yang ini dia mengusung konsep niagari. Niagari itu expose akar. Jadi expose root, akarnya terekspos. Nah, pohon niagari ini paling sulit untuk dibuat desainnya. Ya. Karena apa? Kondisi akar yang seperti ini
ini kebetulan saya mendapat kondisi akar yang terjalin, tetapi bentuknya kurus. Ya. Dia agak melebar di bawah. Oke, nah banyak niagari yang jenis pohon lain langsung dari pangkalnya sini melebar. Nah, ini tambah sulit. Dengan kondisi yang demikian, sering kita membuat pohon ini dengan perantingan yang sederhana, simple atau sedikit. Ya, seolah-olah ini adalah pohon survivor. Tidak, pohon niagari beda dengan pohon survivor. Kalau ini pohon survivor, ya, ini kondisi badannya aja sudah seperti itu, rusak. Nah, yang ini bukan hanya bukan hanya utuh, tetapi akar justru diperlihatkan sangat kuat. Maka dalam kondisi yang seperti ini, kita membuat perantingan di atasnya juga sebaiknya mengikuti kondisi akar. Kekuatan tumbuh dari akar ini kita cerminkan di kekuatan di perantingannya pula. Jadi tidak akan seimbang kalau saya membuat kondisi akar seperti ini, kemudian perantingannya sedikit, tidak imbang. Nah, jadi saya harus membuat seolah-olah setelah jadi begini nampak berat. Wah, atasnya kanopinya gede, mahkotanya besar, ininya daunnya banyak. Seolah-olah seperti itu. Tetapi apabila kita melihat kemudian menganalisa kondisinya, maka penampilan daun yang besar atau yang banyak ini sungguh masuk akal. Karena memang dia didukung dengan akar yang banyak. Ya, ini kondisi di mana sebuah konsep diwujudkan dalam sebuah desain. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan melakukan pergantian media dengan cuci akar. Mungkin yang satu ini akan kita ganti pot. Saya akan mencoba mencari pot yang cocok buat penggantinya. Kita ikuti prosesnya. Ya, bisa dilihat ini akar dari pohon ini. Memang beginilah kebiasaan saya untuk merawat pohon sancang. Jadi saya tidak menggunakan extension di atas, tetapi menggunakan double pot, ya, agar akarnya turun. Biasanya ini saya lakukan pemotongan setiap 2 bulan. Setiap 2 bulan saya angkat seperti ini dan dilakukan pemotongan akar. Nah, sekarang kita lepas pohonnya. Nah, ini pohon ini dulu. Jadi pohon ini sudah saya bersihkan, kemudian akar juga sudah dipotong. Nah, ini perantingannya bisa dilihat teman-teman, kematangan perantingannya.
yang tersusun rapi, ya. Artinya perpecahannya jelas, tidak carut-marut, mendarat cabang, mecah keranting dan seterusnya. Kondisi akar saya sisakan root ball saja ini. Kemudian kebetulan ini ditanam di pot yang baru. Pasir. Pasir. Nah, ini sudah selesai teman-teman untuk pohon yang ini. Jadi kayaknya potnya lebih cocok ya, bisa menampilkan pohonnya lebih menonjol. Oke, kita ganti ke pohon yang berikutnya. Seperti sering saya sharingkan, dikorek sampingnya keliling, 30% media diganti, masuk dekastar baru, kurang lebih 6-8 bulan. Sama, kita potong akarnya, kita tipisin ya. Ini perandingan juga bisa dilihat teman-teman, memang lebih matang yang pohon kecil tadi ya dibandingin yang ini, tapi kondisinya mulus semua, bersih ya karena kita rawat. Kekhawatiran saya terjangkit penyakit melalui upaya preventif pencegahan. Media sidik. Mana? Hop, hop. Ya tadi kita isi setengah pasir, setengah pot lagi, kemudian kita isi dekastar untuk yang lapis kedua. Jadi pemakaian dekastar 2 lapis, yang satu di dasar pot, yang satu lagi setengah pasir, setengah isi pasir, kemudian dekastar lagi. Kemudian kita timbun dengan pasir lagi full, penuh sampai bibir pot.
Sancang tidak perlu kita adakan extension atau peninggian bibir pot, tetapi sebaiknya dilakukan pada saat perawatan harian, dilakukan ini double pot. Nah, jadi potnya nanti ditambah. Setelah ini nanti kita akan lakukan double pot, pemasangan pot di bawahnya masing-masing pohon ini, kemudian langsung jemur. Ya, sancang berani, habis potong akar, habis di pruning, langsung jemur berani. Semakin kita potong akar, nanti pertumbuhannya akan semakin pesat, semakin bagus. Kurang lebih antara 6-8 bulan. Kondisi jadi seperti ini, perawatan double pot, tiap 2 bulan kita potong akar, bongkar, potong akar total setiap 6-8 bulan. Nah, tapi kalau nanti sudah pada ketuaan tertentu, biasanya 1 tahun kita baru bongkar, potong akar. Oke teman-teman, saya pikir cukup dulu konten kita kali ini. Terima kasih telah menyimak. Tetap ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.